Laga menarik baru saja tersaji ketika timnas Indonesia harus menelan kekalahan atas Cina pada matchday keempat putaran ketiga grup C kualifikasi Piala Dunia 2026. Pada laga kali ini, Sintayong melakukan perubahan besar dari laga sebelumnya kontra Bahrain. Terbukti Asnawi Mangkualam dipilih sebagai bek kanan menggantikan posisi Sandy Walsh yang sebelumnya menjadi starter saat melawan Bahrain. Ya, sebelumnya SCT menyatakan bahwa Sandy Walsh sempat mengalami cedera ringan. Sementara untuk posisi bek tengah, Sintayong memilih Mitch Hilgers, Jay Ises, dan Kelvin Verdonk sebagai starter. Posisi wingback kiri ditempati oleh Sen Patinama. Dua gelandang jangkar yang dipilih SCT adalah Ivar Jenner dan Nathan Choaon. Sementara Tom Hai harus memulai laga dari bangku cadangan. Tiga pemain depan yang dipilih Sintayong adalah Witan Sulaiman, Rafael Struijk, dan Ragnar Oratmangun. Sementara posisi kiper tetap jadi milik Martin Pas. Pada babak pertama, skuad Garuda langsung tampil dengan inisiatif menyerang. Meski berlaga di markas lawan, Rafael Struijk dan kawan-kawan tidak menunjukkan kalah mentalitas sepanjang laga. Hasilnya terlihat ketika skuad Garuda mampu unggul dalam penguasaan bola, yang sayangnya petaka terjadi ketika Cina unggul lewat miskomunikasi di lini belakang skuad Garuda. Berusaha menyamakan kedudukan, justru Martin Pas harus kecolongan hingga babak pertama pun berakhir dengan skor 2-0. Pada babak kedua, perubahan terjadi ketika Sintayong memasukkan Tom Hai. Sang profesor nampak menjadi kepingan puzzle yang dibutuhkan untuk kreativitas di lini tengah. Terbukti skuad Garuda terus mengurung pertahanan Cina yang mengandalkan taktik parkir bus. Bahkan Cina menyajikan drama guling-guling untuk mengulur waktu hingga mengendurkan tempo serangan timnas. Alhasil skuad Garuda pun hanya bisa membalas 1 gol lewat sepakan tajam Tom Hai. Ya, tak bisa dipungkiri bahwa kekuatan skuad Garuda saat ini sangat-sangat diakui oleh publik dunia. Bahkan setiap timnas Indonesia bertanding, puluhan hingga ratusan media internasional turut meliput kiprah pasukan Garuda di ajang bergengsi kelas dunia ini. Bahkan di laga melawan Cina sesedikitnya 40 negara turut meliput pertandingan ini buntut Indonesia yang dinilai berpeluang besar membawa poin penuh dari Qingdao. Dan terbukti prediksi media-media internasional soal kemenangan yang dibawa Indonesia dari Cina menjadi kenyataan. Ya, sebelumnya media Vietnam Soha kaget ketika mengetahui bahwa raksasa media dunia ternyata begitu yakin jika timnas Indonesia akan menang melawan Cina. Salah satu raksasa media dunia ESPN yang sudah dikenal luas dalam dunia olahraga ternyata memprediksi kemenangan timnas Indonesia. Perusahaan media ternama ESPN bahkan memasang headline, "Bentrokan dengan tim Tiongkok adalah kesempatan sempurna bagi Indonesia untuk meraih kemenangan bersejarah." Tulis media Vietnam Soha. Tak hanya ESPN, media asal Inggris yang sebelumnya selalu meremehkan tim Merah Putih dengan memberikan prediksi selalu kalah di 3 laga terakhir sebelum ini, juga memprediksi bahwa Indonesia bisa menang kala melawan Cina, dan akhirnya prediksi media Inggris Postmall terbukti juga. Keunggulan skuad Garuda dalam komposisi pemain serta kiprah di 3 laga terakhir membuat tim Merah Putih mampu menumbangkan tim tuan rumah dengan cukup oke. Ditambah lagi ketidakadilan yang dirasakan seluruh elemen timnas di Bahrain membuat semua tim memiliki motivasi lebih mengerahkan seluruh kemampuan terbaiknya demi lambang Garuda di dada. Tapi tak hanya itu, mulainya perpaduan solid yang ditampilkan masing-masing punggawa Garuda jelas menjadi momok utama kemenangan Indonesia ini. Keadaan para pemain yang berkompetisi di Eropa menjadikan tim Merah Putih bak skuad Eropa yang tampil tajam dan ngeri di hadapan Cina. Tambahan amunisi baru seperti Mitch Hilgers dan Eliano Render juga sukses menambah kedalaman skuad berkat kontribusi impresif yang mereka tampilkan. Mitch Hilgers bahkan menyatakan targetnya yang sangat berhasrat membawa skuad Garuda untuk lolos ke Piala Dunia 2026, yang baginya itu hanya target jangka pendek. Jangka panjangnya, Hilgers bertekad untuk membawa timnas Indonesia menjadi tim langganan Piala Dunia dan juga Piala Asia di masa mendatang. Sejatinya tak heran jika Mitch Hilgers memiliki target yang cukup ambisius kepada timnas Indonesia. Sebab jika menilik dari kedalaman skuad tim Merah Putih saat ini, sudah sepantasnya Indonesia untuk tampil di Piala Dunia. Apalagi saat ini timnas Indonesia pun sudah memasuki putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia, yang artinya hanya beberapa langkah lagi untuk menembus tembok dari ajang bergengsi dunia ini.
Ditambah dengan manuver PSSI yang tiada henti untuk terus menambah pemain grade A guna memperkuat tim merah putih. Ya, bukan tak mungkin Indonesia akan menjadi kekuatan mengerikan di kawasan Asia atau bahkan dunia. Tapi perlu diingat juga bahwa November nanti skuad Garuda bakal kembali melawan dua tim kuat, Jepang serta Arab Saudi. Mungkin lawan Jepang ibaratnya seri aja udah beneran rasa menang. Tapi kalau Arab, kalau nantinya ada pemain baru masuk, seenggaknya menang 1-0 aja itu udah mantap. Terlebih, skuad Garuda juga mendapatkan dukungan penuh dari pelatih Jepang Hajime Moriyasu meski tidak secara langsung. Ya, Jepang sendiri baru saja menahan imbang Australia dengan skor 1-1. Alih-alih unggul lebih dulu, namun Jepang tertinggal 0-1 dari Australia pada menit ke-58 lewat gol bunuh diri Shogo Taniguchi. Desa keras memanfaatkan dengan baik kelengahan di pertahanan Jepang. Dari sisi kanan, Lewis Miller melepaskan umpan silang ke kotak penalti. Taniguchi pun berupaya untuk membuang bola, akan tetapi sontekan kaki kanan Taniguchi membuat bola masuk ke gawang Zion Suzuki. Unggul 1-0 membuat Australia tampil lebih percaya diri dan berani memainkan bola-bola pendek. Tanaka melepaskan tendangan spekulasi pada menit ke-71, tetapi tendangan kaki kanan Tanaka dari luar kotak penalti bisa ditangkap langsung oleh kiper Ju Gauchi. Penantian panjang Jepang mencetak gol membuahkan hasil pada menit ke-76. Kali ini gol Jepang tercipta lewat gol bunuh diri dari Cameron Burgess. Hal tersebut membuat timnas Indonesia kini harus berjuang keras di sisa laga berikutnya. Bak sekawan dengan Sintayong, Hajime Moriyasu dengan tegas rela bahwa timnas Indonesia layak menjadi teman di pesta sepak bola terbesar di dunia tersebut. Bukan tanpa alasan Hajime meyakini hal itu, sebab skuad Garuda telah membuktikan kualitas dengan menahan imbang dua tim besar, yaitu Arab Saudi dan Australia, serta hampir mempermalukan Bahrain jika tidak ada kecurangan. Dan baru saja terjadi, skuad Garuda berhasil mengimbangi Cina di laga tandang. Melihat pernyataan Hajime Moriyasu, tentu pertandingan yang paling ditunggu-tunggu adalah laga melawan Jepang yang dijadwalkan berlangsung pada November mendatang. Memang pastinya sulit dan sulit banget, tapi percayalah, semua elemen timnas akan bekerja keras dan berjuang habis-habisan. Jadi sebagai fans, kita wajib mendoakan dan mendukung. Dan kalaupun misal pemain kita melakukan kesalahan, please jangan dihujat, tapi kasih semangat. Perlu diingat kita ini belum selevel sama tim-tim besar di dunia. Yang jelas harapannya semua pemain minimal bisa menjaga fighting spirit itu di atas lapangan. Untuk itu sekali lagi ayo kita dukung dan doakan skuad Garuda kita.